Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru sekalian yang saat ini mungkin sedang mengikuti kegiatan Saku Son of Kinmaster ya, yang diadakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ini adalah cara untuk menyelesaikan tugas 1, yaitu persiapan membuat konten video di YouTube. Rekan guru sekalian, perlu diketahui bahwa untuk membuat sebuah video, terutama video pembelajaran, maka kita membutuhkan sebuah persiapan tentunya ya. Nah, di Saku Son of Kinmaster ini, di tugas 1 kita juga akan diarahkan untuk membuat sebuah persiapan, di mana persiapan tersebut akan berguna bagi kita selaku pembuat konten atau konten kreator pada video pembelajaran. Nah, sebelumnya untuk di tugas 1 ini ya, untuk menyelesaikannya kita diminta untuk mensubscribe gitu. Mensubscribe channel dari Berbagi TV. Nah, di sini nanti di materi 1 kita sudah disediakan untuk linknya. Langsung saja kita klik. Nah, di sini ada tombol subscribe ya teman-teman ya. Langsung saja kita klik subscribe. Oke, sudah di subscribe, kita close YouTube-nya. Lalu kita diminta untuk memberikan like. Like-nya di mana? Yaitu like di materi video pertama. Kita klik materi 1-nya. Oke, ini ya. Jadi kita klik suka. Sudah selesai gitu. Jadi inilah konten dari bukan konten ya, maksudnya penyelesaian tugas 1 yaitu yang bagian pertama dan kedua. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat sebuah perencanaan ya, dimana perencanaan untuk template-nya itu sudah disediakan dan saya sudah menyalin ya atau copy paste-nya. Langsung saja kita isi. Oke, ini adalah tampilan di mana kita harus mengisi template ini gitu. Yang pertama kita isi nama siapa ya, nama kita dong, yaitu misalnya saya ya, saya isi nama Oke, nah sini ada instansi ya, kita diminta untuk mengisi instansi, berarti saya harus mengisi gitu. Itu kabupaten, provinsi dari mana gitu. Isi juga Sumatera Selatan. Oke. Nah, sekarang kita harus membuat konsep nih. Ini ada yang pertama ya. Jadi ini ada sebuah konsep. Nah, kita harus buat konsep tema. Mungkin tema di sini kita bisa isi materi apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya tentang cuaca atau tentang bilangan caca atau juga tentang pengurangan atau penjumlahan. Sini saya ingin membuat tema pembelajarannya tentang daur hidup. Gitu. Nah, di sini kita bisa isi peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan tentunya yang pertama yaitu kamera dong, ya kan? Nah, kalau kita tidak memiliki kamera digital, kamera DSLR dan sebagainya, kita juga bisa menggunakan kamera handphone. Jadi di sini kita tulis saja. Kalau kita nggak punya kamera DSLR, kita tulis HP. Dan itu kalau kita menggunakan tripod, kita pakai tripod. Yaitu, nah jika kita juga menggunakan mikrofon tambahan, ya, kita bisa gunakan juga. Kita ketikkan di sini yaitu mikrofon.
Yaitu kalau kita menggunakan lighting atau pencahayaan tambahan, kita tulis juga lighting. Yaitu kita gunakan green screen. Kenapa kok pakai green screen? Yang pertama, dengan menggunakan green screen nanti kita bisa mengeditnya lebih mudah gitu ya. Penampilan video pembelajaran kita atau video YouTube kita yang ingin menampilkan sesuatu yang berbeda, maka kita akan bisa menggunakan green screen, dan ketika kita edit menggunakan KineMaster, nanti green screen kita bisa hilangkan dan kita ganti backgroundnya gitu. Nah, terus selanjutnya ini di membuat konsep ini ada outline content. Nah, outline content ini maksudnya apa? Outline content ini maksudnya apa yang ingin kita sampaikan pada video daur hidup ini gitu. Nah, misalnya di daur hidup ini kita ingin menjelaskan pengertian daur hidup, atau biasa kita sebut dengan metamorfosis misalnya. jenis daur hidup itu kan ada dua ya, sempurna dan tidak sempurna. Itu ada yang ketiga, pertama misalnya kita mau menyampaikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis atau daur hidup gitu. Jadi kita nanti di konten kita ini nanti kita akan menjelaskan tiga ini. Jadi fungsi dari outline ini nantinya itu sebagai pembatas gitu ya. Jadi ini sebagai pembatas di mana nanti akan membatasi kita agar tidak terlalu melebar penjelasannya gitu. Nah, sekarang narasinya. Nah, narasi ini boleh digunakan atau boleh tidak ya, rekan-rekan sekalian. Jadi di tugas satu ini kita boleh menuliskan narasi dan juga tidak dituliskan. Maksudnya narasi ini adalah apa yang ingin kita sampaikan ya ketika kita membuat video ini gitu. Jadi apa yang ingin kita ucapkan itu akan ditulis di narasi. Untuk ini mungkin saya tidak tuliskan ya. Nah, sekarang yang kedua, langkah yang kedua yaitu menyiapkan stock shots. Maksudnya stock shots ini adalah menyiapkan asetnya gitu, aset medianya. Yang pertama yaitu menyiapkan gambar. Kita mau menyiapkan gambar enggak kira-kira? Jadi kalau kita menyiapkan gambar atau kita gunakan gambar, berarti kita hapus yang tidak, kita pilih yang ya. Setelah itu kita mau menggunakan audio tambahan tidak, misalnya background, udah itu apa ya, sound effect dan sebagainya gitu. Kenapa kok kita harus menyiapkan audio ya, supaya video kita lebih menarik gitu kan ya, biar ada gregetnya gitu, biar ada manis-manisnya gitu. Nah, ini kita hapus ini. Yaitu merekam video atau tidak ya harus dong, namanya juga buat video gitu ya. Jadi gini harus kita tulis ya. Nah, yaitu kita tentukan juga jumlah scene-nya atau jumlah pengambilan gambar pada video gitu. Misalnya nih pada saat kita menjelaskan di outline konten yang pertama yaitu pengertian daur hidup, nah kita mau berapa kali mau take-nya gitu, mau berapa scene gitu ya. Nah, jadi mungkin karena ada 1, 2, 3 dan kita perkirakan satu outline itu kita ambil 3 kali gitu ya, berarti anggaplah kita ambil 9 scene kayak gitu. Anggap seperti itu aja ya. Nah, setelah itu kamera. Untuk langkah ketiga kita siapkan juga kameranya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di peralatan yang digunakan tadi ada handphone ya, jadi kita harus pakai smartphone aja. Mereknya apa? Nah, ini kenapa kok kita harus
tampilkan mereknya ya, biar kita tahu kualitas dari kamera yang kita inginkan gitu. Kualitas smartphone yang kita tahu kualitasnya sampai mana, jadi kita bisa menyiapkan lighting atau perlengkapan tambahannya gitu. Jadi mungkin misalnya kita gunain apa ya, Infinix saja lah ya, Infinix Hot 10s. Gini. Nah setelah itu kita tentuin juga kondisi baterainya gitu. Otomatis kalau kita lagi ngerekam, baterainya harus full dong, masa kosong gitu ya. Jadi di sini kita hapus yang kosong, kita pilih yang full. Nah sekarang langkah keempat, yaitu peralatan pendukung ya. Peralatan pendukung ini yang pertama lighting tambahan. Bapak Ibu atau rekan-rekan guru sekalian bisa menggunakan lighting tambahan. Apa tujuan dan fungsi dari penggunaan lighting tambahan ini? Yaitu agar video kita lebih kinclong gitu. Karena kalau biasanya kalau kita mengambil gambar gitu ya, kalau di dalam ruangan, kalau di kamera smartphone itu akan pecah-pecah, kecuali kalau ada sebagian kamera itu yang sudah memiliki modus malam gitu. Ada kamera yang memiliki modus malam yang kuat atau yang bagus, mungkin bolehlah tidak menggunakan lighting, tapi lebih baik kita gunakan lighting meskipun hanya sekedar menggunakan flash dari kamera gitu. Nah sekarang mikrofon. Kalau dirasa handphone kita sudah memiliki daya dukung mikrofon yang bagus, ini kita boleh tidak menggunakan mikrofonnya. Tapi kalau daya dukung mikrofon kita kurang, kita sebaiknya menggunakan mikrofon tambahan, minimal menggunakan headset gitu ya, menggunakan headset atau bawaan yang dari handphonenya gitu. Jadi kalau saya sih lebih senang pakai yang tambahan. Jadi saya buat ya gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini langkah yang kelima ya. Kita tentuin video background ketika kita mau membuat gitu. Video background ini seperti apa? Kita mau background yang kita gunakan dalam pengambilan video atau pengambilan gambarnya itu, kita mau menggunakan background yang seperti apa? Kita menggunakan tembok kah, kain, atau menggunakan wallpaper gitu. Kalau di sekolah saya itu ada kain, ada tembok sih, berarti mungkin saya bisa menggunakan tembok dan kain ya. Nah usahakan tembok atau kain yang kita gunakan itu adalah tembok atau kain yang berwarna hijau itu. Emang boleh kita menggunakan tembok yang berwarna lain, biru misalnya atau merah segala macam, tapi nanti dikhawatirin ya, pencahayaan atau pengaruh dari kualitas kamera itu nanti malah akan mempengaruhi kualitas video. Nah, jadi kalau seandainya kita menggunakan background berwarna merah, nanti kalau kita gunakan Chrome Key ya, Chrome Key di di KineMaster, nah, nanti biasanya wajah kita itu akan berwarna merah, jadi akan terpotong juga, terbaca di Chrome Key-nya gitu. Jadi sebaiknya menggunakan green screen. Nah, jadi ini kita berarti menggunakan teknik green screen ya. Jadi gini, kenapa kok harus pakai green screen? Supaya kita bisa memberikan visual efek yang baik gitu. Nah, jadi di sini deskripsikan background Anda. Nah, tadi sudah dikatakan ya, mungkin sini disebutkan bahwa deskripsikan background Anda ini bisa jadi background untuk yang digunakan video atau juga background yang kita gunakan sebagai syuting video. Nah, sini kita tulis aja semuanya gitu. Background yang akan saya gunakan adalah dinding sekolah. Selain itu, sebagian jika tidak memungkinkan, saya
adalah deskripsi background kita gitu. Nah mungkin sampai di sini dulu video untuk penyelesaian tugas pertama dari Sagusanov KineMaster 91. Karena saya buat ini yaitu untuk pemenuhan tugas pada Sagusanov untuk KineMaster angkatan 91. Dan semoga dengan adanya video ini rekan-rekan guru sekalian dapat terbantukan dalam mengerjakan tugas 1 pada materi 1. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.